Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah Majelis Taklim As-Salam Singosari, Malang, khususnya dan semua kaum muslimin pada umumnya. Materi yang kedua adalah tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wajal an jami'i syawaibi. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan niat hanya bertaqarrub kepada Allah. Memurnikan niat bertaqarrub kepada Allah. Dimurnikan dari apa? An jami'i sawaib, dari semua tendensi. Dan pondoknya sawaib ini piro-piro perkara kang nyampuri. Betul-betul nggak ada tendensi kecuali Allah. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi tidak ada yang lain-lain. Ya kan? Tidak ada yang lain-lain. Jadi semata-mata karena Allah SWT. Ini ada monyet lepas yang nyuting Mas. Monyetnya ngaji juga, ya kan? Ada lagi nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq. Ini. Niat itu apa? Ada lagi definisi yang kedua ini. Melupakan pandangan makhluk, ya, hanya terus dawam hanya melihat Allah. Jadi gak ndelok menungso, ndelok Allah aja. Wal ikhlas syartun liqubulil amal as-shalih al-muwafiq li sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi ikhlas ini adalah satu syarat untuk diterimanya amalan yang soleh, amalan yang baik. Ya, amalan yang baik itu ada kalanya nggak ada hadisnya ya, tapi baik, ya, mungkin seperti halal bihalal itu ya kan, mungkin nggak kita temukan dalil tentang halal bihalal yang ada di Indonesia, tapi menjadi baik kalau memang niatnya dan memang praktiknya baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk menyembah Allah. Ini orang kafir ya. Mukhlishina lahud-din, dan senantiasa untuk mengikhlaskan ya di dalam dia menjalankan satu ketaatan. Hadis ini terkenal. An Abi Umamah radhiyallahu an qol jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapat panjenengan? Apa pendapat panjenengan? Ya, saya kalau ngomong apa pendapatmu koyo gak enak, Mas. Apa pendapat panjenengan? Nah, kepada Nabi ini kudu basa, Mas. Apa pendapat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang berperang tapi dia itu mencari niatnya menjadi harta dan ketenaran, zikra ketenaran lah. Dia berperang loh, Mas. Karena amalan paling top, Mas, perang, Mas. Taruhannya nyawa ya. Tapi dia niatnya menjadi apa? Rampasan perang dan atau ketenaran. Qala Rasulullah SAW la syai'alahu. Kanjeng Nabi dawuh enggak dapat apa-apa dia. Fa'adaha salah samarot. Laki-laki tadi bertanya sampai 3 kali, jawaban Nabi tetap la syai'alahu. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Wabtuhiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima satu amalan ya,
kecuali jika amalan itu murni karena Allah, wabtughiya ya bihi wajhuh, dan semata-mata di dalam dia beramal itu mencari ridhonya Allah, wajhuhu, ridho Allah. Mudah-mudahan saya sama panjenengan senantiasa diberi sifat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Penting ikhlas ini ya, jangan sampai tidak karena Allah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala fi hajjatil wada nadharallahu imra'an sami maqalati fa wa'aha wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Ya, salasun la yughallu alaihin qalbum ri'in mu'min. Rasulullah SAW berpesan ya, di antara isinya adalah sungguh beruntung Allah akan memberikan cahaya ya. Nadharallah ya, bakal mencorong ya, Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada orang itu yang mendengar hadis Nabi kemudian dia rekam ya. Riwayat yang lain itu dia hafal dan dia menyampaikan sebagaimana yang telah dihafalkannya. Terus Rasul bersabda, 3 perkara yang mana hati orang mukmin nggak bisa tertipu, la yughallu, nggak bisa terkotori. Apa 3 itu? Ikhlasul amal lillah, ikhlas amal. Wal munasahah li a'immatil muslimin, dan suka ngasih nasihat kepada pimpinan orang Islam. Tapi untuk yang ini hati-hati Mas ya. Nasihat itu ya nasihat iradatul khair, nasihat itu menginginkan kebaikan, bukan merendahkan. Jangan sampai kita punya pimpinan kita rendahkan. Misalkan mungkin aja di antara para jamaah kemarin ada yang tidak memilih Pak Jokowi misalkan ya. Tapi setelah beliau jadi ya jangan sampai direndahkan, jangan Mas, dosa itu Mas. Man ahanal amir ahanahullah. Hadis riwayat Imam Ahmad ini. Kesohihannya disepakati itu, siapa yang menghinakan pimpinan maka Allah akan menghinakan dia. Jangan ya. Di WA di apa yang sifatnya kok menghina-hina, jangan. Kita nggak ikut-ikut kita. Tapi kalau ngasih nasihat harus. Waluzumu jama'atihim. Ya. Dan loyal kepada jamaahnya, luzum itu netepi ya. Dia loyal kepada jamaahnya. Jadi kita ini jamaah ya. Bukan jam'iyah ya. Kalau jam'iyah itu organisasi Mas. Ya, ada Jam'iyah Muhammadiyah, ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Al-Irsyad, ya itu silakan itu. Anda memilih yang mana insya Allah masuk surga itu. Penting ikhlas, saling menasihati dan loyalnya nanti kepada Islam, bukan kepada organisasi. Misalkan ya suatu saat organisasi ini kok misalkan ya di luar dari yang tak sebut tadi ada satu organisasi, misalkan organisasi di kampung atau di kota atau organisasi Arema misalkan ya. Tapi kok menyalahi agama ya kita loyalnya kepada Arema atau kepada agama? Agama. Ada organisasi apa Mas? Seperti ya Surabaya sini Mas. Bonek ya kan, bonek. Ya, kalau nggak sesuai dengan syariat ya jangan. Apa aja yang tidak sesuai dengan agama maka loyal kita kepada agama. Jadi 3 ini, ikhlas, suka ngasih nasihat dan loyalnya kepada agama, bukan kepada yang lain ya, bukan kesukuan, bukan ikatan alumni dan lain-lain. Wa mana hadis salasata tastaslihu bihal qulub faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanah. Maksud dari hadis di atas itu adalah 3 perkara tadi, ikhlas, suka ngasih nasihat dan loyalnya kepada Islam, itu akan memperbaiki hati. Siapa yang berakhlak dengannya, maka hatinya ini akan suci, ya, akan bebas daripada khianat. Hatinya akan terbebas daripada khianat. Ya, di antaranya penekannya ada pada ikhlas karena Allah.
Ada ikhlas itu penting, maksudnya gak tola-tole wis. Ya kalau nanti kita yang lain-lain nanti kecewa. Ya kalau kita misalkan dukung pemilihan RT, RW, ya dukungnya karena Allah, kita lihat yang terbaik, pelajari, kalau perlu ya istikharah, karena Allah bukan karena ojir. Soalnya kok ya ada dua pesaing, situ kafir, situ muslim, karena ojir milih sing kafir lah, ini naudzubillah. Makanya niat itu niat ikhlas itu menyelamatkan keikhlasan. Demikian insyaallah tentang ikhlas, masih satu pertemuan lagi. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Taala, dan jangan lupa belajar ikhlas. Lek ana wong guru ikhlas jadi ikhlas sih. Ikhlas kan lama-lama nanti Allah ngasih memberi anugerah. Illa ibadakah minhumul mukhlasin. Mukhlas itu kan orang yang diberi ikhlas. Kalau ikhlas itu dalam bahasa Arab orangnya disebut mukhlis. Kalau ini mukhlas itu orang yang dianugerahi untuk bisa ikhlas. Isim maf'ul itu mukhlas itu. Demikian insyaallah bagian yang berikutnya masih tentang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.